Video ini menceritakan seorang gadis muda cantik dan kaya tetapi sangat sombong dan bertemu dengan seorang pemulung, serta menghinanya. Dan rupanya pemulung itu adalah... Hari itu, seperti hari-hari lainnya, Clara bangun dengan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui tirai jendela kamar tidurnya yang mewah. Aroma kopi segar dan roti panggang menguar dari dapur, membangunkannya dari mimpi indah. Dengan malas, dia meraih ponselnya dan melihat notifikasi dari media sosial yang penuh dengan pujian dari teman-temannya. Cantik banget hari ini. Kamu benar-benar queen. Clara tersenyum puas. Dia tahu bahwa penampilannya selalu menjadi sorotan. Setelah mandi dan berdandan dengan gaun mahal yang dipilihnya, Clara melangkah keluar dari kamarnya. Di rumah besar itu, pelayan sudah menunggu untuk membawakan sarapan. Meja makan sudah dipenuhi dengan hidangan lezat, pancake telur dadar dan buah-buahan segar. Ayah dan ibunya sudah duduk di meja, tetapi mereka terlihat sibuk dengan ponsel masing-masing. "Selamat pagi, sayang," kata ibunya tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Selamat pagi," jawab Clara sambil mengambil tempat di meja. Dia merasa sedikit kesepian, meskipun dikelilingi barang-barang mewah dan orang-orang yang melayani kebutuhannya, hatinya terasa kosong. Setelah sarapan, Clara berangkat ke sekolah dengan mobil sport merahnya yang mengkilap. Di dalam mobil, dia mendengarkan lagu-lagu pop terbaru sambil melirik ke cermin untuk memastikan penampilannya sempurna. Sekolahnya adalah tempat di mana dia merasa paling berkuasa. Dengan status sebagai anak orang kaya, dia selalu menjadi pusat perhatian. Sesampainya di sekolah, teman-temannya sudah menunggu di depan pintu gerbang. "Clara, lihat outfit kamu hari ini!" teriak salah satu temannya, Maya, sambil mengagumi gaun yang dikenakan Clara. "Terima kasih. Ini baru saja aku beli," jawab Clara dengan senyum lebar. Dia merasa bangga bisa menunjukkan kekayaannya kepada teman-teman. Namun, di sudut lapangan sekolah, ada seorang pemulung tua bernama Rudy yang sedang mencari barang-barang bekas di tempat sampah. Rudy adalah sosok yang sering terlihat di sekitar sekolah. Dia biasanya mencari botol plastik atau kardus untuk dijual. Meskipun wajahnya tampak lelah dan kumuh, ada sesuatu dalam tatapannya yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Clara melihat Rudy dan tanpa berpikir panjang, dia berkomentar kepada teman-temannya dengan nada sinis. "Lihat orang itu, betapa malangnya hidupnya. Kenapa tidak cari pekerjaan yang lebih baik?" Teman-temannya tertawa mendengar komentar Clara. Tetapi Rudy hanya menatap mereka sejenak sebelum melanjutkan pencariannya. Saat Clara berjalan menjauh, dia merasa puas dengan reaksi teman-temannya. Dia tidak menyadari betapa menyakitkannya kata-kata itu bagi Rudy atau orang-orang seperti dia. Dalam pandangan Clara, dunia ini adalah tentang siapa yang memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang mewah, dan lebih banyak perhatian. Di dalam kelas, Clara duduk di bangku paling depan dan terus menerima pujian dari guru-gurunya tentang prestasinya di bidang akademis. Namun di balik semua pujian itu ada kekosongan yang tak terisi dalam hatinya. Dia merasa terjebak dalam dunia glamor yang tidak memberinya kebahagiaan sejati. Sore itu setelah pulang sekolah, saat mobilnya melaju melewati jalanan kota yang ramai, Clara kembali melihat Rudy sedang duduk di trotoar sambil memegang sebotol plastik bekas. Tanpa sadar, dia menggelengkan kepala dan berkata kepada sopirnya dengan nada meremehkan, "Orang-orang seperti dia memang tidak akan pernah mengerti arti kerja keras." Sopirnya hanya tersenyum kecil dan melanjutkan perjalanan tanpa berkata apa-apa. Di dalam hati Clara, dia merasa bangga akan hidupnya yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Rudy. Namun, saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap, ada perasaan aneh yang mulai mengganggu pikirannya. Sebuah bisikan kecil yang mengatakan bahwa mungkin ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada sekadar kekayaan dan penampilan luar. Malam itu sebelum tidur, Clara memandangi bayangannya di cermin. Dia terlihat cantik dan sempurna, tapi apakah itu cukup? Pertanyaan itu terus menghantuinya meskipun dia berusaha mengabaikannya. Tanpa disadari oleh Clara, perjalanan hidupnya akan segera berubah drastis. Sebuah pelajaran berharga menantinya di depan sana. Hari-hari berlalu, dan Clara terus menjalani rutinitasnya yang glamour. Sekolah, pertemuan sosial, dan belanja menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Namun,
Meskipun dikelilingi oleh kemewahan, Clara mulai merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi setiap kali dia melihat orang-orang seperti Rudy, hatinya terasa sedikit berat. Suatu sore, setelah pelajaran olahraga yang melelahkan, Clara dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke taman kota. Mereka ingin bersantai sambil menikmati es krim dan mengobrol tentang kehidupan mereka yang penuh warna. Taman itu dipenuhi dengan suara tawa anak-anak dan aroma bunga-bunga yang bermekaran. Clara merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Saat mereka berjalan-jalan di antara pepohonan rindang, Clara melihat Rudy lagi. Kali ini, pemulung itu duduk di bangku taman, tampak lelah dengan wajahnya yang penuh kerutan. Dia mengenakan pakaian kumuh dan terlihat seolah-olah dunia telah menimpanya dengan beban yang sangat berat. Clara merasa dorongan untuk kembali menghina. Rudy muncul lagi. Lihat, itu si pemulung lagi. Clara berkomentar kepada teman-temannya dengan nada sinis. Dia pasti sudah menghabiskan seharian mencari barang-barang bekas di tempat sampah. Teman-temannya tertawa, tetapi Rudy hanya menatap mereka dengan tatapan tenang. Clara merasa puas melihat reaksi teman-temannya, tetapi saat matanya bertemu dengan tatapan Rudy, ada sesuatu yang membuatnya terdiam sejenak. Tatapan Rudy tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian, justru ada rasa iba dan pengertian yang mendalam. "Apa kamu tidak kasihan melihat dia?" tanya Maya, salah satu temannya. "Kasihan? Kenapa aku harus kasihan? Dia sendiri memilih untuk hidup seperti itu," jawab Clara dengan nada meremehkan. Namun saat mereka melanjutkan langkah, Clara merasakan ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Dia mencoba mengabaikannya dan berusaha bersenang-senang bersama teman-temannya. Namun saat malam tiba dan dia berbaring di tempat tidur, wajah Rudy terus terbayang di pikirannya. Kenapa dia merasa begitu terhubung dengan seseorang yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan hidupnya? Beberapa hari kemudian, saat Clara sedang berjalan pulang dari sekolah sendirian, mobilnya sedang diperbaiki, dia tanpa sengaja bertemu. Rudy lagi di jalan setapak dekat taman. Kali ini Rudy sedang duduk di trotoar sambil memegang beberapa botol plastik bekas yang telah dia kumpulkan. Clara merasa ragu untuk melanjutkan langkahnya, tetapi entah kenapa kakinya terasa berat. "Hei!" sapanya pelan ketika dia mendekati Rudy. Rudy menoleh dan tersenyum ramah meskipun wajahnya terlihat lelah. "Halo, Nona." Clara terkejut mendengar sapaan itu. Tidak biasanya orang seperti Rudy menyapanya dengan sopan. "Apa kamu selalu berada di sini?" tanyanya tanpa berpikir panjang. "Ya, saya sering lewat sini," jawab Rudy sambil menunjuk ke arah tempat sampah di dekatnya. "Saya mencari barang-barang bekas untuk dijual." Clara merasa aneh berbicara dengan seseorang yang dulunya dia anggap rendah. Namun, ada sesuatu dalam diri Rudy yang membuatnya merasa nyaman untuk berbicara lebih jauh. "Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan lain?" tanyanya penasaran. Rudy tersenyum lembut dan menjawab, "Kadang-kadang hidup membawa kita ke jalan yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Tapi saya percaya setiap pekerjaan memiliki nilai." Kata-kata Rudy membuat Clara terdiam sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang seperti Rudy bisa memiliki pandangan hidup yang dalam seperti itu. "Apa kamu tidak merasa malu melakukan pekerjaan ini?" tanyanya lagi. Rudy menggelengkan kepala. "Tidak sama sekali. Saya melakukan apa yang saya bisa untuk bertahan hidup dan membantu keluarga saya." Clara merasakan ada getaran aneh dalam hatinya. Sebuah rasa hormat mulai tumbuh untuk orang yang dulunya dia anggap remeh. Mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Clara menceritakan tentang sekolah dan harapannya untuk kuliah di luar negeri suatu hari nanti. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi semangat pada impian Clara. "Jangan pernah menyerah pada impianmu," katanya tulus. "Setiap orang memiliki potensi untuk mencapai apapun jika mereka mau berusaha." Setelah percakapan itu, Clara merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berubah sedikit demi sedikit. Dia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, sebuah perspektif yang lebih dalam daripada sekadar kekayaan dan penampilan luar. Saat mereka berpisah, Clara melambaikan tangan kepada Rudy dengan senyum tulus di wajahnya. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan.
Mungkin ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah pelajaran berharga tentang empati dan pengertian terhadap orang lain. Malam itu sebelum tidur, Clara merenungkan kata-kata Rudy dan bagaimana pandangannya tentang kehidupan mulai bergeser. Mungkin ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada sekadar kekayaan. Mungkin kebahagiaan sejati datang dari hubungan antar manusia dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang status sosial atau penampilan luar. Dengan pikiran-pikiran baru ini mengisi kepalanya, Clara terlelap dengan harapan bahwa hari-hari mendatang akan membawa lebih banyak pelajaran berharga dalam perjalanan hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan Clara dengan Rudy terasa berbeda. Meskipun dia masih menjalani rutinitasnya yang glamour, ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Clara mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak lagi hanya melihat mereka sebagai bagian dari latar belakang hidupnya, tetapi sebagai individu dengan cerita dan perjuangan masing-masing. Suatu sore, Clara memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan setelah sekolah. Dia ingin membeli beberapa barang baru untuk koleksinya. Dengan mobil sport merahnya yang mengkilap, dia meluncur ke area parkir dengan percaya diri. Namun, saat dia akan keluar dari mobil, ponselnya bergetar. Tanpa berpikir panjang, Clara mengambil ponselnya dan mulai membalas pesan dari teman-temannya. 1. Pesan masuk dari Maya. Clara, kamu harus lihat baju baru yang aku beli. Kita harus pergi belanja bareng. Clara terlalu asik membaca pesan itu dan tidak menyadari bahwa mobilnya mulai bergerak mendekati trotoar. Dalam sekejap, dia menabrak trotoar dan mobilnya terguling. Suara keras terdengar ketika mobil itu terbalik, dan Clara merasakan tubuhnya terhempas ke samping. Ketika semua berakhir, Clara terbangun dalam keadaan bingung. Dia merasa sakit di seluruh tubuhnya dan mengerang pelan. Dengan susah payah, dia mencoba membuka pintu mobil yang terbalik itu. Untungnya beberapa orang segera datang membantu dan memanggil ambulans. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Clara akhirnya berhasil keluar dari mobil dengan bantuan petugas penyelamat. Dia duduk di trotoar, merasakan rasa sakit yang tajam di pergelangan kakinya. Ketika para medis tiba dan memeriksa kondisinya, Clara merasa sangat malu, bukan hanya karena kecelakaan itu, tetapi juga karena semua orang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Apakah ada yang terluka? Tanya salah satu para medis. Saya rasa hanya pergelangan kaki saya, jawab Clara dengan suara lemah. Setelah diperiksa lebih lanjut, para medis menyarankan agar Clara dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan rasa cemas dan bingung, Clara dibawa ke ambulans sambil memikirkan betapa bodohnya dia telah mengabaikan keselamatan demi ponselnya. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa pergelangan kakinya hanya terkilir dan tidak ada patah tulang serius. Meskipun demikian, Clara harus beristirahat selama beberapa minggu untuk pemulihan. Saat dia terbaring di ranjang rumah sakit, pikiran tentang Rudy kembali menghantuinya. Dia merasa bersalah atas semua hinaan yang pernah dilontarkannya kepada pemulung itu. Setelah beberapa jam menunggu di rumah sakit, Clara akhirnya diperbolehkan pulang dengan menggunakan kruk untuk membantunya berjalan. Saat dia keluar dari rumah sakit, rasa syukur meliputi hatinya. Meskipun mengalami kecelakaan yang menyakitkan ini, dia masih bisa pulang ke rumah dengan selamat. Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, Clara merasa bosan terkurung di rumah. Dia merasa tidak nyaman melihat teman-temannya bersenang-senang di sekolah tanpa dirinya. Dengan rasa penasaran dan sedikit keberanian, dia memutuskan untuk pergi ke taman tempat dia pertama kali bertemu Rudy. Saat tiba di taman, suasana terasa cerah dan ramai dengan anak-anak bermain, serta orang dewasa yang berolahraga. Namun hatinya berdebar-debar ketika matanya mencari sosok Rudy di antara kerumunan. Setelah beberapa menit mencari-cari, akhirnya dia melihat Rudy sedang duduk di bangku taman sambil memegang beberapa botol plastik bekas. Clara merasa campur aduk, antara rasa malu dan harapan untuk bisa berbicara lagi dengan Rudy. Dengan kruk di tangannya, dia melangkah mendekati Rudy yang terlihat tidak menyadari kedatangannya. Rudy, panggil Clara pelan ketika sudah cukup dekat. Rudy menoleh dan tersenyum ramah seperti biasa. Halo Nona Clara, apa kabar? Kenapa kamu menggunakan kruk? Clara merasa sedikit canggung menjelaskan kecelakaannya. Saya mengalami kecelakaan kecil saat berkendara.
Hanya terkilir pergelangan kaki, katanya sambil tersenyum lemah. Rudy mengangguk penuh pengertian. Saya harap kamu cepat sembuh. Percakapan mereka berlanjut dengan lebih santai dibandingkan sebelumnya. Clara mulai berbagi tentang pengalamannya selama di rumah sakit dan bagaimana kejadian itu membuatnya merenungkan banyak hal dalam hidupnya. Aku merasa bodoh, katanya jujur. Aku selalu menganggap hidupku lebih baik daripada orang lain tanpa memahami perjuangan mereka. Rudy mendengarkan dengan seksama dan berkata, kita semua memiliki perjalanan masing-masing dalam hidup ini. Kadang-kadang kita perlu mengalami sesuatu agar bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kata-kata Rudy menyentuh hati Clara lebih dalam daripada sebelumnya. Dia mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kekayaan atau status sosial. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih penting. Empati dan pengertian terhadap sesama. Setelah beberapa jam berbincang-bincang dengan Rudy di taman itu, Clara pulang dengan perasaan baru. Sebuah harapan akan perubahan dalam dirinya sendiri, dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki cerita unik yang layak untuk dihargai. Malam itu sebelum tidur, Clara merenungkan semua pelajaran yang telah dia dapatkan dalam waktu singkat ini, tentang kehidupan, tentang orang-orang seperti Rudy, dan tentang bagaimana kecelakaan kecil bisa membuka matanya pada realitas yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada banyak hal yang harus dipelajari dan banyak perubahan yang harus dilakukan dalam hidupnya ke depan. Minggu-minggu berlalu, dan Clara berusaha keras untuk menjalani hidupnya dengan cara yang baru. Dia mulai aktif terlibat dalam kegiatan sosial di sekolah, membantu mengorganisir acara penggalangan dana untuk anak-anak kurang mampu. Meskipun masih menggunakan kruk untuk berjalan, semangatnya tidak pernah surut. Clara merasa seolah-olah dia sedang menemukan jati dirinya yang sebenarnya, sebuah diri yang lebih peduli dan penuh empati. Suatu hari, saat Clara dan teman-temannya sedang merencanakan acara amal di sekolah, mereka memutuskan untuk mengundang beberapa pembicara inspiratif untuk berbagi pengalaman hidup mereka. Clara teringat pada Rudy dan bagaimana pandangannya tentang kehidupan telah mengubah cara berpikirnya. Dia merasa bahwa Rudy bisa menjadi pembicara yang hebat, meskipun dia merasa ragu untuk mengajaknya. Kenapa tidak kita ajak Rudy? Dia memiliki banyak pengalaman hidup yang bisa dibagikan, usul Clara kepada teman-temannya. Maya dan yang lainnya terlihat bingung. Rudy, si pemulung itu? Tanya Maya skeptis. Apakah kamu yakin dia tidak punya latar belakang pendidikan seperti kita? Clara merasa sedikit tersinggung dengan pendapat temannya, tetapi dia berusaha tetap tenang. Tapi dia memiliki kebijaksanaan yang tidak bisa kita dapatkan dari buku. Kita harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk berbagi cerita mereka. Setelah beberapa diskusi, akhirnya teman-temannya setuju untuk mengundang Rudy sebagai pembicara. Clara sangat bersemangat dan segera menghubungi Rudy melalui pesan singkat. Dia menjelaskan tentang acara tersebut dan meminta Rudy untuk datang. Beberapa hari kemudian, hari acara pun tiba. Aula sekolah dipenuhi dengan siswa-siswa yang antusias menunggu pembicara pertama mereka. Clara merasa sedikit gugup tetapi juga bersemangat melihat Rudy berdiri di depan panggung. Dia mengenakan pakaian sederhana tetapi terlihat percaya diri. Saat berbicara di depan audiens, Rudy mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang bagaimana dia tumbuh dalam kemiskinan, kehilangan orang tuanya di usia muda, dan memilih untuk bekerja sebagai pemulung demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Suaranya tenang namun penuh emosi, dan setiap kata yang diucapkannya membuat para siswa terdiam mendengarkan. Namun, saat Rudy mulai berbagi tentang perjuangannya dan bagaimana dia berhasil membangun usaha kecil dari hasil kerjanya sebagai pemulung, Clara merasakan ada sesuatu yang aneh dalam suasana ruangan. Beberapa siswa mulai berbisik dan tertawa kecil, tampak meremehkan cerita Rudy. Clara merasa marah melihat reaksi teman-temannya. Dia ingin berdiri dan membela Rudy, tetapi rasa takut akan penilaian orang lain membuatnya terdiam. Dalam hatinya dia tahu bahwa apa yang dikatakan Rudy adalah kebenaran, sebuah kebenaran yang seringkali diabaikan oleh orang-orang yang terjebak dalam dunia materialisme. Ketika acara selesai, Clara bergegas menghampiri Rudy dengan perasaan campur aduk. Rudy, kamu luar biasa. Cerita kamu sangat menginspirasi.
katanya tulus. Rudy tersenyum lembut. Terima kasih, Clara. Saya hanya ingin orang-orang tahu bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Namun, sebelum Clara sempat melanjutkan percakapan mereka, seorang teman sekelasnya mendekati mereka dengan nada sinis. Clara, kenapa kamu mau bergaul dengan si pemulung ini? Apa kamu sudah kehilangan semua teman kaya kamu? Temannya tertawa, mengejek. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Clara. Dia merasa malu dan marah sekaligus. Semua usaha dan perubahan yang telah dilakukannya seolah-olah sia-sia di hadapan teman-temannya sendiri. Dalam sekejap, semua kenangan indah tentang persahabatannya dengan Rudy terasa hancur. Clara menatap wajah Rudy dan melihat kekecewaan di matanya. Aku tidak peduli apa kata mereka, katanya berusaha menenangkan diri sendiri. Namun saat itu juga, sebuah suara dari belakang terdengar memecah ketegangan tersebut. Kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya. Suara itu terdengar tegas dan penuh otoritas. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria berpakaian rapi, ayah Clara, yang baru saja tiba di aula sekolah setelah mendengar keributan tersebut dari luar. Aku mengenal Rudy, lanjut ayahnya dengan nada serius. Dia adalah bos dari perusahaan tempat aku bekerja. Kejutan melanda ruangan itu. Semua mata tertuju pada Rudy dengan tatapan baru. Sebuah pengakuan yang tak terduga. Clara merasa jantungnya berdegup kencang. Semua kebohongan tentang status sosial dan nilai seseorang seolah-olah runtuh dalam sekejap. Rudy tampak tenang meskipun situasinya sangat canggung. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, jawabnya dengan rendah hati. Ayah Clara melanjutkan, Rudy adalah salah satu klien paling penting bagi perusahaan kami. Dia telah membantu kami dalam banyak proyek besar. Clara merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Semua hinaan yang pernah dilontarkannya kepada Rudy kini kembali menghantuinya seperti bayangan gelap. Dia tidak bisa mempercayai bahwa pria yang selama ini dia anggap rendah ternyata memiliki posisi yang sangat dihormati di dunia bisnis. Setelah kejutan itu berlalu, suasana aula menjadi hening. Semua siswa saling berpandangan dengan rasa malu dan penyesalan atas sikap mereka sebelumnya terhadap Rudy. Clara menatap Rudy dengan penuh penyesalan. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Momen ketika semua prasangka dan kebanggaan harus dihancurkan demi memahami arti sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Dengan hati bergetar penuh emosi, Clara menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan menuju pengertian yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Setelah pengakuan mengejutkan dari ayah Clara, suasana di aula sekolah terasa tegang. Semua siswa tampak terdiam, sementara Clara merasakan campuran antara malu dan penyesalan yang mendalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Rudy, orang yang selama ini dia anggap remeh, ternyata memiliki posisi yang sangat penting dalam dunia yang dia kenal. Ketika semua orang mulai beranjak pergi, Clara merasa seolah-olah terjebak dalam momen itu. Dia ingin menghampiri Rudy dan meminta maaf, tetapi rasa malu dan ketidakpastian membuatnya ragu. Rudy berdiri di sudut aula, berbicara dengan ayahnya, tetapi Clara bisa melihat keraguan di wajahnya. Seolah-olah dia juga merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Clara, ayo kita pergi, kata Maya sambil menarik lengan Clara. Kita tidak perlu berlama-lama di sini. Clara hanya mengangguk tanpa semangat. Dia merasa hancur. Semua usaha yang telah dia lakukan untuk menjadi lebih baik, seolah-olah sia-sia setelah kejadian tadi. Dalam perjalanan pulang, Clara terbenam dalam pikirannya sendiri. Dia teringat semua hinaan yang pernah dilontarkannya kepada Rudy. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulutnya. Sesampainya di rumah, Clara langsung menuju kamarnya dan terjatuh di atas tempat tidur. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia merenungkan semua kesalahan yang telah dia buat. Dia merasa sangat bersalah karena telah merendahkan seseorang yang ternyata jauh lebih berharga daripada dirinya sendiri. Malam itu, Clara berusaha tidur, tetapi pikirannya terus berputar tentang Rudy dan bagaimana dia bisa meminta maaf. Apa yang harus aku katakan? Pikirnya. Bagaimana jika dia tidak mau memaafkanku? Keesokan harinya,
Clara memutuskan untuk pergi ke taman, tempat mereka biasa bertemu. Dia tahu bahwa Rudy sering berada di sana untuk mencari barang-barang bekas. Dengan hati berdebar-debar dan kruk di tangannya, Clara melangkah menuju taman dengan harapan bisa menemukan Rudy. Ketika tiba di taman, Clara melihat Rudy sedang duduk di bangku favoritnya dengan beberapa botol plastik di sampingnya. Hatinya bergetar saat melihat sosok itu. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. "Rudy," panggil Clara dengan suara pelan. Rudy menoleh dan tersenyum tipis. "Halo Clara," jawabnya dengan nada tenang. Clara merasa jantungnya berdegup kencang. Aku ingin minta maaf," katanya dengan tulus. "Aku sangat menyesal atas semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan padamu." Rudy terlihat sedikit terkejut tetapi tetap tenang. "Tidak apa-apa, Clara. Saya sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu," jawabnya sambil mengangkat bahu. "Tapi itu tidak benar," Clara melanjutkan dengan suara penuh emosi. "Aku seharusnya tidak pernah merendahkanmu atau siapapun hanya karena status sosial. Aku sangat menyesal." Rudy menatap Clara dalam-dalam seolah mencari kejujuran dalam kata-katanya. "Kita semua melakukan kesalahan," katanya lembut. "Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu." Air mata mulai mengalir di pipi Clara lagi saat dia mendengar kata-kata Rudy yang penuh kebijaksanaan. "Aku ingin belajar, Rudy," katanya dengan penuh harap. "Aku ingin menjadi orang yang lebih baik." Rudy tersenyum lembut dan berkata, "Perubahan tidak terjadi dalam semalam, Clara. Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus melakukannya dengan tulus." Clara mengangguk penuh tekad. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam hidupnya, dan cara pandangnya terhadap orang lain. "Bagaimana jika kita bekerja sama untuk membantu orang-orang kurang mampu di sekitar kita?" usul Clara tiba-tiba. "Aku ingin menggunakan kekayaanku untuk membuat perbedaan." Rudy terlihat terkejut dengan tawaran itu, tetapi juga senang mendengarnya. "Itu ide yang bagus. Kita bisa mulai dengan mengumpulkan barang-barang bekas dan menyumbangkannya kepada mereka yang membutuhkan." Clara merasa semangat baru membara dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Mereka mulai merencanakan kegiatan amal bersama. Clara menghubungi teman-temannya untuk bergabung dan membantu mengumpulkan barang-barang bekas dari rumah mereka. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan banyak pakaian layak pakai dan barang-barang lainnya untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selama proses ini, Clara semakin dekat dengan Rudy dan belajar banyak tentang kehidupan dari sudut pandangnya yang berbeda. Dia menyadari betapa berharganya hubungan antar manusia dan bagaimana setiap orang memiliki peran penting dalam masyarakat. Malam itu sebelum tidur, Clara merenungkan semua perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Perubahan yang dimulai dari penyesalan dan pengertian akan pentingnya empati terhadap sesama manusia. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada banyak pelajaran berharga menantinya di depan sana. Dengan hati penuh harapan dan tekad untuk menjadi lebih baik, Clara memejamkan matanya dan bersiap menghadapi hari-hari baru yang penuh makna, hari-hari di mana dia bisa memberikan dampak positif bagi dunia sekitarnya melalui tindakan nyata dan kasih sayang kepada sesama manusia. Hari-hari setelah Clara dan Rudy mulai bekerja sama, untuk kegiatan amal terasa sangat berbeda. Clara merasa hidupnya dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar mengejar status sosial atau penampilan. Dia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan orang lain. Setiap sore, Clara dan Rudy bertemu di taman untuk merencanakan kegiatan mereka. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengumpulkan barang-barang bekas dari teman-teman Clara dan orang-orang di sekitar lingkungan mereka. Clara terkejut melihat betapa banyaknya orang yang bersedia membantu setelah mendengar tentang kegiatan amal ini. Semangat mereka menular, dan Clara merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bangku taman, Rudy berbagi cerita tentang keluarganya. "Saya memiliki 2 anak yang masih kecil," katanya dengan senyum bangga. "Mereka adalah alasan saya berjuang setiap hari. Saya ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik." Clara merasa terharu mendengar cerita Rudy.
Kamu benar-benar seorang ayah yang hebat, Rudy, katanya tulus. Aku yakin mereka sangat bangga padamu. Rudy tersenyum lebar, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Saya berharap mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki masa depan yang cerah, jawabnya. Mendengar itu, Clara merasa tergerak untuk melakukan lebih banyak lagi. Dia mulai merencanakan acara penggalangan dana untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana kalau kita mengadakan konser amal? Kita bisa mengundang beberapa musisi lokal dan mengumpulkan dana untuk sekolah-sekolah. Di daerah ini, usul Clara dengan semangat. Rudy terlihat terkejut tetapi juga bersemangat. Itu ide yang luar biasa. Kita bisa melibatkan banyak orang dan membuat dampak yang lebih besar. Mereka segera mulai merencanakan acara tersebut, bekerja sama dengan teman-teman Clara dan komunitas lokal. Clara merasa senang melihat semua orang bersatu untuk tujuan yang sama, membantu anak-anak yang membutuhkan. Ketika hari konser tiba, suasana di taman sangat meriah. Banyak orang berkumpul untuk menikmati musik dan mendukung tujuan mulia ini. Clara berdiri di samping Rudy, melihat semua orang bersenang-senang sambil merasa bangga akan apa yang telah mereka capai bersama. Saat acara berlangsung, Clara mengambil mikrofon dan berbicara kepada kerumunan. Terima kasih kepada semua yang telah datang hari ini. Kita semua berkumpul di sini bukan hanya untuk menikmati musik, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sorakan dan tepuk tangan menggema di seluruh taman. Clara merasakan semangat positif mengalir di sekelilingnya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju perubahan. Setelah konser selesai, mereka berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar untuk disumbangkan kepada sekolah-sekolah di daerah tersebut. Clara merasa sangat bahagia. Dia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membangun hubungan baru dengan Rudy. Seiring berjalannya waktu, persahabatan antara Clara dan Rudy semakin kuat. Mereka sering berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rudy menceritakan tentang perjuangannya sebagai pemulung sekaligus ayah, sementara Clara berbagi tentang harapannya untuk kuliah dan mengejar impian-impian besarnya. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman setelah menyelesaikan kegiatan amal lainnya, Rudy melihat ke arah Clara dengan serius. Clara, saya ingin berterima kasih padamu, katanya tulus. Kamu telah mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Clara terkejut mendengar kata-kata itu. Aku juga berterima kasih padamu, Rudy. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah menyadari betapa berharganya hidup ini. Mereka saling tersenyum. Saat itu Clara menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman biasa. Mereka adalah mitra dalam perjuangan untuk menciptakan perubahan positif. Namun, saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan, di langit gelap Clara merasakan sedikit kekhawatiran dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Ada tantangan-tantangan baru yang mungkin akan muncul seiring dengan upaya mereka untuk membantu orang lain. Tetapi satu hal pasti, Clara telah menemukan arti sejati dari empati dan persahabatan melalui hubungan barunya dengan Rudy. Dia siap menghadapi apapun yang akan datang karena dia tahu bahwa bersama-sama mereka bisa membuat perbedaan. Dengan hati penuh harapan dan semangat baru, Clara memejamkan matanya malam itu, bersiap menghadapi tantangan-tantangan baru dalam perjalanan hidupnya. Sebuah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan Clara serta Rudy terus bekerja sama untuk membantu masyarakat. Kegiatan amal yang mereka lakukan semakin berkembang, dan Clara merasa sangat bersemangat melihat dampak positif yang mereka ciptakan. Mereka berhasil mengumpulkan lebih banyak barang bekas, menyelenggarakan lebih banyak acara, dan bahkan mulai menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi sosial lainnya. Suatu sore, saat mereka sedang bersiap untuk mengadakan acara penggalangan dana baru di taman, Clara tidak bisa menahan rasa syukurnya. Dia melihat sekeliling, anak-anak bermain, orang-orang berkumpul untuk mendukung tujuan mulia ini, dan Rudy yang berdiri di sampingnya dengan senyum lebar di wajahnya. Semua itu membuatnya merasa bahwa hidupnya kini memiliki arti yang lebih dalam. Rudy,
panggil Clara sambil tersenyum. Aku sangat berterima kasih padamu. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan jalan ini. Rudy menatapnya dengan penuh pengertian. Kita semua saling membutuhkan, Clara. Kamu telah memberikan harapan bagi banyak orang, termasuk saya. Acara kali ini lebih besar daripada sebelumnya. Mereka mengundang musisi lokal untuk tampil dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Clara merasa bangga melihat semua orang bersatu untuk tujuan yang sama. Memberikan kesempatan kepada anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Saat acara berlangsung, Clara mengambil mikrofon dan berbicara kepada kerumunan. Terima kasih kepada semua yang telah datang hari ini. Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan perubahan. Sorakan dan tepuk tangan menggema di seluruh taman. Clara merasakan semangat positif mengalir di sekelilingnya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju perubahan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setelah acara selesai, Clara dan Rudy menghitung dana yang berhasil mereka kumpulkan. Hasilnya luar biasa. Mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membantu beberapa sekolah di daerah tersebut memperbaiki fasilitas dan menyediakan bahan ajar bagi anak-anak. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman setelah acara selesai, Clara merasa sangat bahagia. Rudy, kita benar-benar telah membuat perbedaan, katanya dengan mata berbinar. Rudy tersenyum lebar. Ya, kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa bersama-sama. Namun saat mereka berbicara tentang masa depan, Clara merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Ada tantangan baru yang mungkin akan muncul seiring dengan upaya mereka untuk membantu orang lain. Rudy, kata Clara dengan serius, aku ingin terus melakukan ini. Aku ingin melanjutkan kegiatan amal ini bahkan setelah aku pergi ke perguruan tinggi. Rudy mengangguk penuh pengertian. Itu adalah keputusan yang baik. Pendidikanmu adalah prioritas utama. Tetapi kamu juga bisa terus membantu orang lain dengan cara-cara yang berbeda. Clara merasa terinspirasi oleh kata-kata Rudy. Dia tahu bahwa meskipun dia akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dia bisa tetap terlibat dalam kegiatan sosial melalui organisasi mahasiswa atau proyek-proyek sukarela lainnya. Beberapa bulan kemudian Clara menerima surat penerimaan dari universitas impiannya. Dia melompat kegirangan ketika membaca berita baik itu. Semua kerja keras dan usaha yang dia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Saat hari keberangkatannya semakin dekat, Clara merasa campur aduk antara senang dan sedih. Dia akan meninggalkan rumah dan memulai babak baru dalam hidupnya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menjaga komitmennya untuk membantu orang lain. Di hari terakhirnya sebelum pergi ke universitas, Clara mengundang Rudy ke rumahnya untuk perpisahan kecil. Mereka duduk di teras sambil menikmati makanan ringan dan berbagi cerita tentang perjalanan mereka selama ini. Rudy, kata Clara dengan penuh emosi, aku tidak akan pernah melupakan semua pelajaran berharga yang telah kau ajarkan padaku. Rudy tersenyum lembut. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Teruslah membuka hati dan pikiranmu kepada dunia. Clara mengangguk penuh tekad. Aku berjanji akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik dan membantu sebanyak mungkin orang. Ketika saatnya tiba untuk berpisah, Clara memeluk Rudy erat-erat. Terima kasih atas segalanya, bisiknya. Semoga sukses di universitas, jawab Rudy sambil tersenyum bangga. Clara melangkah pergi dengan hati penuh harapan dan semangat baru untuk masa depannya. Sebuah masa depan di mana dia bisa terus memberikan dampak positif bagi dunia sekitar. Dengan langkah pasti menuju perjalanan baru dalam hidupnya, Clara tahu bahwa pelajaran berharga tentang empati dan persahabatan akan selalu bersamanya. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi kepada sesama manusia. Dan dengan itu cerita perjalanan Clara pun berlanjut. Sebuah perjalanan menuju masa depan yang cerah dan penuh makna bagi dirinya sendiri, serta orang-orang di sekitarnya.